Kita mulai Pak Haji. Silakan Pak Haji. Bapak dulu, saya cari dulu RPP-nya. Oh iya, sama saya ini juga belum dikirim ini, Fatimah. RPP-mu sudah kirim saya belum? Kemana Pak? Ke Japri Bapak? Belum Pak. Aduh. Siti Fatimah. Oh, kirim ke Japri Bapak juga ya Pak ya? Saya maaf Pak, tidak tahu Pak. Sudah ada. Ya, baik Bu, Ibu Siti Fatimah. Iya Pak. Ya. Saya kirim dulu Pak, atau saya kirim dulu Pak ke RPP saya ke Pak Muliha. Boleh. Silakan. Sudah Bu Halimah? Aduh. Oke, Fatimah. Oke, terus sudah. Silakan Pak Haji. Ya, Ibu Halimah sudah siap untuk diuji, Bu? Fatimah Pak. Ya, kalau sudah siap untuk diuji, Ya. saya mau cek dulu apa persiapannya Ibu untuk menjadi bekal dalam ujian ini. Persiapannya Pak, mempersiapkan materi-materi yang ada di kisi-kisi itu Pak. Seperti saya mencari tahu di situ yang karena saya belum pernah materi advance Pak, yang paling saya cari tahu karena memang saya belum istilahnya belum tahu apa itu materi advance, baru saya cari tahu oh ternyata materi advance itu seperti itu gitu Pak. Seperti apa itu materi advance itu? Ternyata materi expand itu adalah materi pengembangan. Kalau materi esensial kan materi wajib yang harus saya sampaikan, itu adalah konsep-konsep yang sudah diterangkan gitu kan. Kalau materi expand ternyata dari materi esensial itu saya mengembangkannya lagi. Saya harus mengembangkannya sesuai dengan misalnya sesuai dengan keadaan faktualnya. Saya
menyesuaikan dengan itu. Jadi saya ajak untuk anak-anak berpikir lebih ke sekitarnya gitu, dengan melihat sekitarnya, dengan melihat keadaan faktual yang terjadi sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, seperti itu, Pak. Ya, baik. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, jadi dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, maka tugas seorang guru adalah mulai merancang indikator pencapaian kompetensi, apalagi indikator pencapaian kompetensi. Iya, Pak. Bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana caranya kita membuat indikator pencapaian kompetensi? Oh, kalau saya, Pak, dalam membuat indikator kompetensinya, saya lihat dulu pertamanya materinya, baru saya cari KKO-nya yang sesuai dengan materi tersebut, gitu. Misalnya kalau seperti awal-awal materi itu kan biasanya mengenai konsep dasar ya kan Pak, biasanya tentang pengertian, biasanya tentang pengertian kalau materi itu konsep dasarnya itu kan, berarti di situ saya harus mencari KKO-nya dulu yang sesuai dengan pengertian itu, berarti saya mengambil KKO yang dasar dulu sebelum ke KKO yang tinggi, misalnya menjelaskan pengertian. Kalau saya kan materinya tentang ketenaga kerjaan, berarti saya di situ indikatornya menjelaskan pengertian tenaga kerjaan gitu, Pak. Oh, begitu. Nah, kalau misalnya yang lebih tinggi lagi, misalnya di situ ada materinya tentang cara-cara mengatasi pengangguran. Berarti di situ saya mengambil KKO-nya yang lebih tinggi lagi tingkatannya dari menjelaskan tadi. Saya biasanya menganalisis gitu Pak, menganalisis cara mengatasi pengangguran. Nah, sekarang saya merujuk ke RPP-nya Ibu dalam merumuskan indikator. Iya Pak. Tadi katanya Ibu mencari KKO-nya. Padahal dalam merumuskan indikator, indikator itu kan lahir dari kompetensi dasar. Kenapa Ibu tidak merujuk KKO-nya pada indikator, pada kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu kan KD-nya ya kan Pak, KD saya kan KD 3.3 menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan. Dalam KD ini dia ada beberapa materi, ada 3 submateri itu Pak, ketenaga kerjaan, upah, dan pengangguran. Di RPP saya yang pertama itu fokus kepada materi ketenaga kerjaan saja Pak. Makanya saya di situ indikatornya hanya tentang ketenaga kerjaan. Maksud saya KKO-nya, coba kita lihat KKO-nya. KKO-nya pada kompetensi dasar adalah menganalisis. KKO-nya di kompetensi dasar itu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan. Jadi KKO-nya menganalisis. Iya, Pak. Nah, tetapi setelah Ibu mengembangkan kompetensi indikator, maka Ibu membuat indikator di bawah KKO kompetensi dasar, yaitu menjelaskan. Menjelaskan itu indikator di bawah KKO kompetensi dasar. Saya tidak melihat dalam pengembangan indikator, Ibu mengembangkan indikator HOTS di atas indikator inti menganalisis. Iya Pak, kalau yang kompetensi dasar kan dia sudah baku Pak, turunannya dari silabus itu tidak bisa dirubah. Jadi kompetensi dasarnya KD 3.3 itu memang dari silabus yang saya turunkan gitu Pak, tidak saya rubah. Di situ memang saya yang memang pengembangannya adalah di indikator pencapaian kompetensinya gitu Pak. Karena materi awalnya itu pengertian-pengertian, mungkin di situ saya berpikir kalau langsung menganalisis nanti anak-anak
bingung kalau tidak menjelaskan dulu gitu, Pak. Jadi indikator awalnya itu menjelaskan pengertian tenaga kerja, menjelaskan pengertian angkatan kerja, menjelaskan kesempatan kerja baru, nanti di dalam masalah ketenaga kerjaan dan upayanya baru saya menganalisis, Pak. Ya, pertanyaan saya tadi kan tidak ada indikator pengembangan. Jadi Ibu jelaskan tadi, menjelaskan itu betul namanya indikator prasyarat. Indikator intinya kan menganalisis. Tetapi indikator pengembangan saya tidak melihat itu, Bu. Iya ya, Pak ya. Ya, jadi pengembangan itu berarti dia kan tadi Ibu studi bagaimana advance. Nah, justru itu yang saya mau lihat, adakah di indikator itu yang berkaitan dengan materi yang di atasnya? Bagaimana merangsang anak untuk memahami materi yang lebih tinggi daripada materi inti ini. Berikutnya coba saya langsung ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran Ibu bisa tunjukkan saya. Ini saya tidak melihat unsur A, B, C, D dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini, Bu. Bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran saya turunan dari indikatornya, Pak. Indikator pencapaian kompetensinya di situ, Pak. Ya, tunjukkan kepada saya mana ada unsur A, B, C, D-nya. Mana ada unsur A, B, C, D di tujuan pembelajaran. A itu kan audience. B itu behavior atau perilaku yang mau ditampilkan oleh siswa. C itu situasi di mana siswa itu belajar. Lalu D itu adalah sasaran yang mau dicapai atau degree. Bisa ditunjukkan ke saya di sila anunya, Bu, tujuan pembelajarannya? Di situ kalau yang audiensnya, Pak, di situ tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerjanya, Pak. Bukan itu, Bu. Tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja itu materi yang Ibu ajarkan. Bukan audiens dia. Dia itu adalah materi. Konten materi yang diajarkan. Bukan audiens. Audiens itu kan pendengar. Oh, audiensnya berarti siswa ya, Pak ya? Ya. Terus, Bu. Yang penting ada siswanya, ada KKO-nya, ada kondisinya, ada degree-nya. Coba. Kalau behavior-nya berarti anak-anak itu berpikir. Perilaku yang ingin ditampilkan anak. Apa yang kita inginkan dari anak? Bertanggung jawab, Pak, di situ, Pak. Bertanggung jawab, berani berpendapat. Tidak, di situ kan Ibu tulis menjelaskan pengertian pengangguran. Menjelaskan itu behavior itu, Bu. Behavior menjelaskan ya, Pak ya? Ya, behavior itu perilaku yang ditampilkan anak, yang diinginkan. Nah, kalau kondisi saya lihat di situ ya adalah kayaknya ada model yang Ibu tampilkan, model apa itu? Menggunakan model pembelajaran, PBL, Pak. Apa metodenya itu, Bu? Modelnya problem based learning, tapi apa metode yang digunakan dalam pembelajaran ini? Scientific, Pak. Scientific itu pendekatan, Bu. Coba Ibu bisa tunjukkan saya di kegiatan inti. Iya, Pak. Di kegiatan inti yang menunjukkan bahwa inilah scientific, Pak. Saya menggunakan pendekatan scientific. Bisa ditunjukkan di kegiatan inti? Ciri-ciri scientific itu apa, Bu? Jadi di dalam kegiatan intinya di situ, Pak, saya mengajak anak-anak
Untuk di situ pertama saya menampilkan ada gambar di situ kan Pak, dalam PowerPoint itu ada gambar. Saya ingin mengajak anak-anak itu melihat gambar yang saya tampilkan untuk berpikir, pertama mengamati gambar tersebut, baru merumuskan, baru mengidentifikasi apa sih maksud dari gambar yang saya tampilkan sebagai rangsangan untuk anak-anak belajar materi yang saya akan ajarkan di situ, Pak. Baru di situ saya menjelaskan materinya, baru saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, baru di situ saya memberikan LKPD-nya, di situ anak-anak bekerja secara berkelompok untuk merumuskan masalah yang telah saya sediakan gitu Pak. Selepas itu mereka menyampaikan pendapatnya dengan presentasi kelompoknya masing-masing. Itu problem based learning atau itu langkah-langkah pendekatan saintifik, Bu? Iya Pak. Yang diceritakan tadi pendekatan saintifik atau problem based learning-nya? Gimana? Langkah-langkah tadi di kegiatan inti itu Ibu uraikan, itu langkahnya langkah-langkah ilmiah atau langkahnya problem based learning? Tadi itu ya Pak ya? Problem based learning ya Pak ya? Kalau langkah ilmiahnya, kalau langkah ilmiah dibilang 5M itu apa Bu? Scientific itu 5M. 5M itu apa saja itu, Bu? Sebenarnya tadi Ibu sudah sebutkan, saya hanya cek kembali saja. Nah, baik Bu, untuk sementara saya kembali ke Pak Muliha dulu. Ya, terima kasih Pak Haji. Tenaga kerja. Mana Halimah, Fatimah, Siti Watimah? Iya Pak. Halimah, oke. Anda membahas tentang analisis tenaga kerja. Ya. Coba berikan saya penjelasan apa itu yang dimaksud dengan tenaga kerja itu. Ya Pak, tenaga kerja itu adalah usia produktif 15 sampai 65 tahun yang masuk dalam kategori tenaga kerja Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Pak. Itu tenaga kerja. Iya Pak. Ada berapa jenis tenaga kerja? 3 Pak secara umum, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Perbedaan antara tenaga kerja terlatih sama terdidik di apanya, Bu? Di lembaganya, Pak. Lembaga pendidikannya. Kalau tenaga kerja terdidik, dia lembaga pendidikan formal. Kalau tenaga kerja terlatih, dia lembaga pendidikan informal. Yang dibutuhkan sekarang ini dalam lapangan pekerjaan yang mana? Yang dibutuhkan, Pak. Iya, yang dibutuhkan sekarang ini dalam hal lapangan kerja yang mana? Yang terlatih atau yang terdidik? Sama-sama dibutuhkan sih, Pak, kalau menurut saya. Sama-sama dibutuhkan. Ya, kalau secara perusahaan yang formal, perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum biasanya membutuhkan tenaga kerja yang
terdidik karena mereka kan ada kualifikasi. Tapi kalau sekarang ini kan Pak lebih karena abad 21 apa namanya, pengembangan IT itu sudah sangat pesat, internet sudah sangat pesat. Jadi ada beberapa tenaga kerja yang bisa tidak perlu adanya ijazah, tapi kamu bisa bekerja. Contohnya saja sekarang ini IT kan, apalagi anak-anak muda sudah paham dengan IT konten seperti konten-konten YouTube, sehingga dengan banyaknya YouTuber itu banyak juga anak-anak muda sekarang belajar mengenai IT. Jadi belajar IT itu bisa dengan secara sendiri, otodidak, dan saya lihat YouTuber itu sudah mencari pun tidak perlu ada ijazah, yang penting mereka paham dengan apa yang akan nanti ditempatkan, seperti itu, Pak. Jika Ibu mengajarkan tentang ketenaga kerjaan, terus pembelajaran yang dianggap paling bermakna untuk siswa itu seperti apa, Bu? Pembelajaran yang paling bermakna, Bu. Pak. Iya. Kalau saya akan mengajarkan bahwa anak-anak ini harus paham dulu, Pak, tenaga kerja itu kan konsep awal dan tujuannya yaitu ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab dulu terhadap diri mereka. Kalau mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka, mereka tahu tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidupnya adalah memenuhi kebutuhannya, kebutuhan itu tidak akan bisa terpenuhi kalau mereka tidak bekerja. Seperti itu, Pak. Jadi dengan mereka sadar dengan tanggung jawab terhadap dirinya, nanti mereka akan sadar dengan sendirinya dalam proses kehidupannya. Mereka jadinya bertanggung jawab dalam belajar. Kalau nanti setelah belajarnya dengan baik, dengan giat, mereka akan lulus, mereka akan bisa dapat ijazah. Dari situ mereka akan bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, gitu. Bagaimana caranya Ibu supaya mengajar itu melahirkan pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan siswa? Metode apa yang Ibu gunakan selain daripada metode saintifik tadi? Kalau saya, Pak, kalau misalnya untuk bermakna terhadap anak itu ya dengan cara motivasi gitu, Pak, dengan cara motivasi, dengan cara menampilkan, menceritakan orang-orang yang memang sukses dalam pekerjaannya, orang-orang misalnya tujuan orang bekerja itu kan tidak bisa dipungkiri dengan uang gitu kan, Pak, dengan adanya income, dengan adanya pendapatan. Ya, saya akan menyebutkan orang-orang terkaya di dunia, terkaya di Indonesia gitu. Background mereka itu seperti ini, tidak ada orang yang bermalas-malasan. Kalau bermalas-malasan nanti akhirnya jadi masalah ketenaga kerjaan, yaitu pengangguran dampaknya gitu, Pak. Oke. Ibu pernah mendengar namanya belajar itu adalah pengalaman belajar. Iya, Pak. Kenapa tidak pembelajaran yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu diberikan pengalaman? Bentuk pengalaman yang Ibu biasa berikan untuk pembelajaran ketenaga kerjaan seperti apa? Turun lapangan atau melahirkan lapangan di dalam kelas? Oh, kalau saya, Pak, pengalaman itu kan bukan hanya dari diri sendiri gitu kan. Pengalaman itu mungkin bukan hanya kita turun ke lapangan, bisa dengan cara saya menampilkan itu tadi, Pak, dengan menampilkan video-video biografi orang-orang sukses itu tadi gitu, Pak. Belajar dari pengalaman orang lain. Orang lain itu kan kalau saya menampilkan pengalaman saya kan hanya ibaratnya kategorinya pekerja guru gitu kan, Pak. Tapi saya ingin menampilkan orang yang lebih tinggi tingkatannya, yang memang diketahui oleh seluruh dunia. Oh, ini loh orangnya, orang terkaya, orang yang bekerja bisa membuka kesempatan. Itu nanti menyimpang dari materi, Bu. Karena Anda bicara tenaga kerja. Kenapa bukan video ketenaga kerjaan? Ya, model tenaga kerja. Maksudnya gini, Pak, kalau bisa
karena anak-anak ini kan Pak, kalau bisa jangan hanya ditanamkan mereka tamat ini langsung bekerja. Kalau bisa dia bekerja dan membuka lapangan pekerja gitu. Makanya saya menampilkan orang-orang yang sukses itu tadi Pak, dengan orang-orang yang terkaya itu dia bekerja awalnya, tapi dengan sendirinya dengan bekerja giat mereka bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu Pak. Jadi bukan hanya menyelamatkan dirinya tetapi juga menyelamatkan orang lain gitu Pak. Oke, berikutnya Bu. Kalau mengajar sebagai seorang guru profesional, salah satu bagian dari segi penilaian. Penilaian yang profesional itu seperti apa, Bu? Banyak sih Pak penilaian yang Jangan banyak-banyak. Yang contohnya saja penilaian yang profesional itu seperti apa? Kalau di dalam kelas ya Pak ya, kalau di dalam kelas penilaian profesional itu adalah kalau menurut saya penilaian di dalam kelas itu kalau gurunya profesional adalah gurunya yang sudah merancang pembelajarannya dari awal sampai akhir, mulai pembelajaran dia sistematis, dia menyenangkan, dia juga inovatif, dia juga bisa membawa anak-anak itu berpikir lebih dalam, aktif, bisa menyuarakan pendapat anak-anak, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran itu tercapai gitu Pak. Kalau secara di dalam kelasnya. Kalau Ibu mengajar, ada seorang siswa yang menyampaikan pendapatnya berbeda dengan isi buku paket Ibu. Menurut Ibu menilainya seperti apa itu? Yang pertama tidak boleh disalahkan, yang pertama gitu Pak. Karena kalau nanti kita langsung menyalahkannya mungkin akan berdampak pada selanjutnya dia tidak akan berani menyampaikan pendapat, dan teman-teman dan juga berdampak pada teman-temannya juga langsung nanti tidak berani berpendapat kalau saya langsung menyalahkannya. Ya mungkin pertama saya akan menggiring dulu anak tersebut untuk coba lebih dipahami, dibaca ulang gitu Pak. Kalau menurut saya, kalau disalahkan nanti langsung mungkin anak itu ngedrop gitu. Jadi yang benar itu yang seperti apa, Bu? Menerima, Pak. Menerima pendapatnya, baru saya lemparkan lagi kepada teman-temannya, ada yang bisa menambahi, baru dari situ ada penambahan-penambahan, baru kami secara bersama-sama menyimpulkannya, oh ternyata misalnya pengertiannya itu seperti ini, gitu Pak. Kalau dihubungkan dengan materi terintegrasi atau materi yang berbasis host, jawaban siswa yang berbeda dengan temannya itu masuk kategori seperti apa itu, Bu? Halo? Tidak ada, saya masih menguji. Saya masih menguji, jangan dulu diganggu. Oke, Ibu? Iya, Pak. Gimana? Bagaimana? Ya, kalau ada siswa yang menjawab lain daripada yang lain, dalam hubungannya dengan materi berbasis HOS itu masuk kategori yang mana dia itu? Siswa yang seperti apa ya? Berarti dia berpikir lebih kritis mungkin ya Pak ya. Dia berpikir karena pemikiran dia lain dari temannya gitu. Berarti dia berpikir kritis, mungkin dia ada hasil literasi yang lain, hasil pengamatan yang lain, sehingga dia mempunyai cara pandang yang berbeda dari teman-temannya. Berpikir berdasarkan hasil pendapatnya itu dalam teori pembelajaran masuk dalam teori apa itu, Bu? Rekonstruktivisme, dekonstruktivisme, atau yang mana? Rekon ya mungkin ya Pak ya. Rekonstruktivisme. Apa itu rekonstruktivisme? Membangun pemahaman baru. Membangun pemahaman baru berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan-pengamatan, berdasarkan literasi-literasi dan berdasarkan pendapat-pendapat dari lainnya. Berarti siswa seperti itu kategori cerdas atau kategori biasa aja?
Kalau seperti itu, walaupun dia berbeda dari pendapat dengan teman yang lain, mungkin dia kategori cerdas, Pak. Karena dia hanya karena pemikiran dia lain dari pemikiran temannya. Sehingga ibaratnya gimana ya bahasanya? Jawaban Ibu itu tidak meyakinkan saya karena selalu pakai mungkin ya. Padahal ini ujian, kata Iya, mungkin itu tidak tegas namanya. tegas, Pak, tegas. Anda ragu. Enggak, Pak. Enggak ragu, Pak. Maksud saya kategori kecerdasan kalau anak-anak gitu kan Pak, anak-anak kan ada yang hiper, mungkin dia termasuk kan mungkin lagi. Berarti dia termasuk anak yang berpikir lebih kritis, lebih mendalam gitu. Oke, berikutnya. Di dalam materi RPP-nya Ibu itu ada berapa yang di sini kelihatan di tujuannya itu hanya ada 2 yang masuk kategori materi host. Iya, Pak. Host. Yang Ibu maksud dengan materi host itu apa, Bu? Berpikir kritis, Pak, berpikir tingkat tinggi. Kritis itu maksudnya apa? Kritis itu dia berani mengungkapkan pendapatnya sendiri, lain dari temannya. Berani mengkritisi, berani misalnya kalau ada temannya menjawab A, dia mengkritisi lebih dalam, gitu. Kritis itu tidak sama mengkritisi. Mengkritik itu lain. Kritis itu adalah dia berpikir logik pada level di mana dia tidak meragukan setiap jawaban orang lain, tetapi dia percaya pada jawaban yang ia yakini benar. Bukan mengkritisi jawaban teman. Berarti dia anak yang berani berpendapat dengan jawabannya sendiri, percaya dengan pendapatnya sendiri gitu, Pak. Iya. Ibu pernah temukan anak-anak seperti itu di kelas? Kalau saya kebetulan ngajar, kalau ekonomi pastinya ketemu anak-anak IPS ya kan Pak, karena saya tingkatannya SMA, anak-anak SMA, anak-anak yang apalagi IPS gitu. Dan saya sekolah saya di daerah dalam, dengan background orang tua yang pekerja, dengan background orang tua yang ibaratnya jarang berkomunikasi dengan anaknya gitu. Jadi ketika di kelas mereka menyampaikan apa yang menurut dia benar gitu. Jadi memang saya sering menjumpai anak yang seperti ini. Menjumpai anak yang seperti itu berarti banyak yang cerdas. Kalau menurut saya anak ini yang mungkin sering persepsi di sekolah yang sering salah gitu kan. Menurut saya ya Pak ya. Karena di sekolah, jangankan di sekolah, mungkin ketika ada gurunya juga guru-guru IPA itu memandang di sekolah saya ya Pak ya. Saya tidak menceritakan sekolah yang lain. Di sekolah saya itu memandang anak IPS itu bodoh gitu. Levelnya di bawah dari anak IPA gitu. Kalau saya malah memandangnya tidak. Mereka ini orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang berpikir lebih bebas, tidak ingin dikekang dengan konsep. Mereka punya konsepnya sendiri gitu, Pak. Jadi saya menganggapnya mereka cerdas dengan gaya mereka sendiri gitu. Oke, berikutnya bagaimana Ibu caranya mengintegrasikan materi ketenaga kerjaan dengan TPACK itu? Berikan saya contoh, 1 contoh saja atau 2 contoh. Seperti apa itu, Ibu? Yang di situ, Pak, di RPP saya, bukan di RPP, Bu. Yang Ibu lakukan waktu mengajar, seperti apa? Oh, saat mengajar, Pak, saya memperlihatkan PowerPoint saya, media pembelajaran saya. Di situ saya ingin merangsang anak-anak supaya memperhatikan pembelajaran saya, supaya jangan menggunakan kata merangsang, Bu, nanti salah paham.
Si stimulus. Ya, stimulus Pak, ya ya. Hmm. Stimulus responnya Pak ya. Jadi saya menstimulus anak-anak itu untuk lebih pertamanya menghadirkan media pembelajaran yang menarik, yang menstimulus mereka untuk Oke, itu fokus. teknologinya. Apalagi yang kedua? Pedagogiknya Pak. Pedagoginya seperti apa, Bu? Saya mengajak anak-anak itu untuk berinteraksi, menciptakan, memotivasi, baru menyegarkan suasana agar mereka mau belajar dengan menyenangkan. Jadi mereka suasana belajarnya itu menyenangkan. Kalau sudah senang, berarti nanti mereka akan bisa fokus belajarnya. Iya, pedagogiknya itu Ibu menuntun. Menuntun anak. Memotivasi, menuntun, mengarahkan. Memimpin ya Pak ya. Terus berikutnya apa lagi? Kontennya Pak. Kontennya. Ya. Konten. C-nya tadi apa? Konten. Konten Pak. K-nya apa? K-nya knowledge. Knowledge. Rata-rata Ibu pakai knowledge yang mana? Knowledge. Gimana Pak? Knowledge-nya itu C berapa, Ibu? C, kalau yang pertama tadi C2, Pak. Kan host tadi, sudah pembelajaran abad 21. Yang analisisnya baru C3, Pak. Mana pembelajaran abad 21-nya apanya, Ibu? Seperti apa? Pembelajaran abad 21-nya, Pak. Iya. Itu tadi Pak, saya mengajak anak-anak untuk mengintegrasikan kepada keadaan sekitar, apalagi sekarang. Kalau itu kan pembelajaran abad 21 itu, Bu. Abad 21 itu apa? Pembelajaran yang berbasis IT ya Pak ya. Berarti belum Ibu paham. Ibu, pembelajaran abad 21 itu berpusat sama guru atau sama siswa? Sama siswa, Pak. Gurunya sebagai apa? Fasilitas apa ya bahasanya? Sebagai fasilitator itu Ibu seperti apa? Prakteknya seperti apa itu, Bu? Memfasilitasi anak-anak, Pak. Jadi ketika fasilitas apa anak-anak Ibu siapkan apa itu untuk fasilitasi apa? Saya menyiapkan LKPD yang tugas mereka, Pak. Baru membimbing mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah saya timbulkan. Dan ketika ada permasalahan, juga saya menuntunnya untuk menyelesaikan masalahnya, Pak. Oke. Silakan Pak Haji, lanjutkan. Ya, terima kasih Ibu Siti Fatimah. Iya, Pak. Dalam kurikulum 2013, kita kenal sebagai kurikulum yang berbasis karakter. Dalam pembelajaran atau dalam pembuatan RPP ketika Ibu mengajar, saya tidak melihat karakter apa yang Ibu ingin peroleh dari siswa setelah Ibu mengajar. Karena setelah tujuan saya tidak dapatkan karakter-karakter yang Ibu inginkan ketika selesai mengajar. Pada RPP Ibu, setelah tujuan tidak ada pengembangan karakternya. Coba Ibu bisa jelaskan ke saya di mana kita bisa dapatkan karakter itu? Ya, Pak. Yang pertama, karakter yang religius, Pak. Religiusnya itu ketika membuka dan menutup pelajaran itu diawali dengan doa. Baru karakternya di situ ada berani, ada disiplin, Pak. Disiplin yang disiplin itu dengan melihat kehadiran anak, dengan melihat pakaian anak gitu Pak. Di situ karakter yang disiplin. Baru karakter yang selanjutnya ada di situ berani berpendapat Pak.
berani berpendapat. Jadi ketika saya menampilkan media yang misalnya gambar, saya ingin anak-anak itu berani mengeluarkan pendapat apa hasil pengamatan dari gambar tersebut. Baru ketika mereka bekerja kelompok, di situ karakter yang saya bangun adalah mereka bisa bekerja secara bersama-sama. Karena berbeda orang yang bekerja sendiri dengan secara bersama-sama. Kalau secara bersama-sama berkelompok bukan harus pendapatnya sendiri yang harus diterapkan, tapi pendapat yang sudah disetujui oleh kelompok itu. Baru karakter rasa ingin tahu juga dari setelah mereka membuat diskusi tadi, dengan diskusi udah gitu menyajikan, nanti mereka bertanya kepada temannya. Di situ saya menampilkan karakter rasa ingin tahu yang lebih mendalam. Mungkin itu saja Pak di RPP saya, Pak. Maksud saya penjelasannya Ibu saya mengerti, hanya di RPP Ibu tidak tuliskan yang karakter itu maksudnya. Tapi dalam pelaksanaannya kalau Ibu jelaskan begitu berarti Ibu laksanakan, hanya tidak dituliskan. Sebaiknya dituliskan supaya kita tidak lupa apa yang kita inginkan itu bisa diterapkan di dalam pelaksanaannya. Yang berikut, Ibu bisa ceritakan ke saya model-model pembelajaran HOTS yang diinginkan oleh kurikulum 2013. Model-model pembelajaran HOTS yang diinginkan kurikulum 2013. Model-model pembelajaran HOTS ya Pak ya? Ya. Mungkin dengan cara model PBL Pak, Problem Based Learning, baru dengan cara project juga bisa, Project Based Learning. Mungkin itu saja menurut saya Pak. Oh, itu saja. Kalau Discovery Learning tidak masuk Pak. Discovery karena saya belum pernah, jujur saya belum pernah pakai model Discovery, jadi nanti saya menyebutkan tapi saya tidak tahu kan nanti ini. Tapi kalau yang saya tahu, saya sering menggunakan PBL dan Project Based Learning. Kalau begitu, bisakah Ibu sebutkan ke saya bagaimana sintaksnya PBL? Itu langkah-langkah pembelajarannya PBL. Langkah-langkah, kalau di PBL itu pertama menampilkan dulu permasalahan yang terjadi, yang materi itu dikaitkan dulu Pak dengan permasalahan yang ada dalam kenyataan itu. Baru nanti kita mengajak anak-anak mendengarkan materinya, berarti nanti terjawab, oh tadi materi yang permasalahan yang tadi ditampilkan di awal itu terjawab dengan materi esensial yang sudah dijelaskan gitu Pak. Bisa bisa diimplementasikan di materinya Ibu, materi ketenagakerjaan. Iya Pak. Maksudnya permasalahan itu apa video yang diputar itu masalah tentang apa, lalu siswa diapakan lagi dan seterusnya coba. Ya, kalau di saya Pak di RPP ini kebetulan tidak pakai video, saya hanya pakai gambar. Permasalahan yang saya tampilkan dalam KD ini adalah sekarang itu kan Indonesia, bukan Indonesia saja tetapi dunia sedang menghadapi COVID. COVID itu sudah membatasi semua ruang gerak manusia dan dampaknya sudah sangat banyak dan tidak lepas adanya dampaknya itu tenaga kerja. Banyak orang yang menganggur karena adanya pengurangan biaya operasional gitu Pak. Lalu apa yang menjadi permasalahannya? Setelah mereka tampilkan data itu, apa yang menjadi permasalahannya? Permasalahannya itu saya tampilkan di dalam ketenagakerjaan itu kan ada namanya upaya peningkatan ketenagakerjaan ya kan Pak. Nah, saya tampilkan di situ permasalahannya adalah dengan pengurangannya biaya operasional, banyaknya
pekaryawan yang di PHK, masih tidakkah perusahaan itu melakukan peningkatan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada? Padahal perusahaan itu sedang menghemat biaya operasional, tetapi di situ dituntut konsepnya itu ketenaga kerjaan itu harus ada upaya peningkatannya gitu Pak. Jadi saya tampilkan kepada anak-anak perlu tidak upaya peningkatan kualitas karyawan yang ada itu di samping perusahaan itu sedang menghadapi namanya pengurangan biaya operasional. Itu yang saya tampilkan, Pak. Kenapa Ibu tidak arahkan anak bagaimana cara mengatasi pengangguran itu? Pengangguran yang karena COVID itu? Itu tadi kan di RPP yang pertama, Pak. Di RPP yang pertama itu kan ketenaga kerjaan. Kalau di pengangguran, Pak, PBL saya itu bagaimana cara mengatasi tidak adanya lapangan pekerjaan sementara kita itu masih mencari pekerjaan. Cara mengatasinya itu seperti apa gitu Pak? Saya dengan cara seperti apa mereka mencari pekerjaan sementara sekarang ini sedang adanya PPKM, keluar itu dibatasi, ruang gerak itu dibatasi, tapi orang itu harus mencari pekerjaan untuk keluarganya. Itu yang masalah yang pengangguran, Pak. Yang cerita masalah mencari, apalagi namanya, mencari bagaimana cara mengatasi pengangguran, Ibu tuangkan di dalam LKPD-nya? Iya, Pak. Apa hasilnya? Apa hasilnya anak-anak cara mengatasi pengangguran dari diskusi permasalahan itu? Kan pasti dapat apa masalahnya, hasil diskusi anak tentang cara mengatasi pengangguran akibat pandemi COVID. Iya. Cara mengatasi pengangguran, saya harapkan mereka bisa menganalisis langkah apa yang mereka bisa lakukan dalam pandemi COVID ini tetap harus mencari pekerjaan. Saya harapkan mereka itu ya berwirausaha. Ada yang menjawab seperti itu, saya harapkan gitu dalam hasil diskusinya itu, Pak. Karena berwirausaha itu kan tidak harus pergi kemana-mana, tapi dengan di rumah pun bisa menghasilkan uang gitu, Pak. Saya harap anak-anak itu nanti hasil kelompoknya ada yang menjawab seperti itu. Apakah yang harapan Ibu itu termasuk HOTS? Ada anak-anak yang bisa berpikiran sampai ke situ. Apakah itu termasuk HOTS atau bukan? Termasuk, Pak. Karena kalau secara konsepnya kan di dalam ketenaga kerjaan itu mengatasi pengangguran itu dilihat dari penyebabnya dulu. Baru bisa mengatasinya. Sementara tadi kan kalau dia bisa berpikir berwirausaha, itu kan pengembangan dari materi itu tadi. Kalau ada yang anak-anak itu yang menjawab berwirausaha, berarti dia termasuk kelompok yang sudah berpikir tingkat tinggi, gitu Pak, berpikir. Ya, tinggal 2 menit. Pertanyaannya ringan saja, berkaitan dengan ucapan Ibu yang terakhir, berwirausaha. Nah, apa itu wira, Bu? Bukan Ibu yang mengucapkan, saya hanya tanya, saya hanya cek. Apa itu wira, Bu? Wira itu apa ya, Pak? Aduh, lupa jadinya saya. Banyak ya, Pak, banyak cara. Akhirnya wira lupa. Banyak cara ya, Pak ya, banyak cara. Banyak cara ya. Banyak cara, perwira itu bukan banyak cara. Kalau dulu kita kenal dengan wira swasta. Wira itu apa, swa itu apa, sta itu apa. Kan mengajar anak-anak harus begitu, Bu. Begitu dia tahu arti kata, dia bisa merangkai pengertian wira usaha atau wira swasta. Iya, Pak. Jadi wira tidak tahu, Bu ya? Ngeblank saya, Pak. Wirausaha jadi lupa. Ibu ini di Kalimantan atau Sumatera? Saya Sumatera, Pak, Riau, Pak. Sumatera, Riau. Provinsi Riau, Pak. Provinsi Riau. Yang kaya minyak, Pak. Apalagi ditambah sekarang ini harga sawit, wow, naik, Pak. Level tertinggi sekarang, Pak. Berarti kaya-kaya orang Riau ya? Sekarang
Alhamdulillah Pak, kalau di tempat saya orang pandemi merasakan kesusahan, di tempat kami nih Riau toko masih ramai dari yang kemarin itu memang tidak ada. Karena selama pandemi harga sawit naik Pak. Ya. Jadi memang pandemi itu tidak selamanya membawa Derita. derita. Iya benar. Jadi setiap ujian yang diberikan Tuhan itu tidak selamanya membawa keburukan. Iya benar. Kebaikan di sana. Sama Pak, seperti keluarga saya kebetulan berkaitan dengan tadi Pak materi saya, suami saya kemarin kan kerja di perusahaan gitu kan Pak. Pada pandemi itu memang di PHK. Jadi sesuai dengan materi tadi. Jadi lepas itu ya kami jadinya suami berwirausaha sekarang gitu Pak. Oke. Jadi begitu ada pandemi, akhirnya suami berwirausaha itu kan sesuatu yang positif. Iya Pak. Dia tidak menggantungkan diri pada orang lain, tapi dia berwirausaha, bahkan dia berusaha membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain. Iya Pak. Benar. Itu positifnya pandemi. Iya. Jadi sekarang positif. Kita mungkin berpikir wirausaha. Iya Pak, benar Pak. Tapi sayangnya yang mengajarkan tidak mengerti kata wirausaha. Iya Pak, maaf Pak. Sampai sekarang saya pikirkan belum ketemu jawabannya Pak. Jadi Tunggu Ibu, masih ujian. kamu lihat sudah cukup mungkin waktunya itu, Ya, Ibu. sudah cukup. Silakan matikan recordingnya dan Iya Pak, terima Kita kasih tunggu Pak. dikeluarkan dari room. ya.